Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku terhenyak mendengar pengakuan Alex. Aku benar-benar tidak menyangka perkataanku akan menyakiti Alex sebesar itu. Aku juga tidak menyangka Alex benar-benar tulus ingin berteman denganku. Aku merasa telah berbuat sangat jahat. Tapi aku terpaksa melakukannya. Aku tidak ingin hubungan Alex dan Diana rusak. Aku tahu Alex sangat menyukai dan menyayangi Diana. Itu sangat terlihat dari pelakuannya terhadap Diana. Niat Alex tulus ingin berteman denganku. Tapi aku tidak tulus terhadapnya. Aku memiliki perasaan padanya. Tidak ada pertemanan atau persahabatan antara pria dan wanita, itu benar adanya. Salah satunya pasti akan memiliki perasaan lebih terhadap satu sama lain, dan itu adalah dirinya. Selama beberapa waktu, Alex masih menemaniku. Tubuhku mulai kaku karena berakting mati. Tangan dan kakiku mulai kesemutan. Aku sudah mulai tidak tahan lagi. Alex, terdengar suara anak cowok memanggil. Apa, Din? Pak Rizwan nyariin kamu. Sudah giliran kamu lari nih. Oh begitu. Apanya yang oh begitu? Yuk buruan. Keburu Pak Ridwan marah-marah ntar. Alex tampak berat hati, antara ingin meninggalkanku atau tidak. Kansa, aku lari dulu ya. Selesai lari, aku kesini lagi. Kamu kok baik banget sih sama dia? Kalau Diana tahu, bisa-bisa dia cemburu loh. Ucap teman sekelasku yang bernama Dino. Kansa sahabatku, bodohlah kalau Diana cemburu. Itu artinya Diana tidak percaya dengan perasaanku. Yuk lari. Dua orang itu pun menghilang dari UKS. Membuatku bisa bernafas lega. Aku berusaha duduk, meletakkan kompres di dahi dan memegang kompres di perutku. Sudah merasa baikan? Duh, kenapa? Kaget dok. Kaget kenapa? Kamu kira aku cowok itu ya? Pipiku bersepu merah. Tapi kamu beruntung banget loh. Siapa namamu? Dokter Nina membaca nama yang tertera di baju seragamku. Kansa ya? Kansa, kamu sangat beruntung loh. Kamu bisa membuat cowok sepopuler itu sangat khawatir kepadamu. Dia pasti memiliki perasaan terhadapmu. Dokter bicara apa? Kami hanya berteman, dok. Tidak lebih dari itu. Alex sudah punya pacar. Dan pacarnya Dewi di sekolah ini. Iya, aku tahu itu. Aku tahu pasangan populer itu. Tapi aneh saja. Kenapa dia sangat perhatian terhadapmu? Kamu tahu? Tadi dia menggendongmu ke sini. Wajahnya terlihat sangat panik dan khawatir. Dia malah menyarankan untuk menelepon ambulan karena merasa aku tidak akan sanggup menangani penyakitmu. Sangat aneh bila melihat sikapnya yang seperti itu. Tapi dia tidak memiliki perasaan terhadapmu. Dokter Nina tampak berpikir. Tidak aneh dok, itu karena kita berteman. Kekhawatirannya itu karena murni pertemanan kita. Aku berusaha menyanggah. Mendengar dokter Nina bercerita tentang Alex membuat jantungku berdebar-debar. Alex menggendongku ke UKS. Sebegitu khawatirkah Alex terhadapku? Ya sudahlah, itu urusan kalian anak muda. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu selalu sakit seperti ini tiap bulannya? Iya dok, kira-kira kenapa ya dok? Apa ada yang salah dengan siklus saya? Jaga pola makan, jangan sering minum es, sering-sering minum air hangat. Dan bila sakit tiba, kompres perutmu dengan air hangat. Jangan terlalu stres juga, oke? Oke dok.
Kalau begitu, saya permisi dulu, Dok. Mau kemana kamu? Kamu tidak mau menunggu pujian hatimu datang? Tidak, Dok. Saya akan ke kelas. Saya harus buru-buru pergi sebelum Alex datang. Akan sangat memalukan bila bertemu dengan Alex dalam kondisi seperti ini. Dokter Nina memberiku surat sakit. Surat itu bisa aku gunakan untuk izin pulang cepat. Tanpa sepengetahuan Alex, aku pulang lebih cepat hari itu. Aku memutuskan meninggalkan sepedaku di sekolah dan naik angkot. Sebenarnya perutku tidak begitu sakit lagi, tapi bisa melanjutkan jam pelajaran berikutnya. Namun karena aku malu akan berhadapan dengan air lagi, aku memutuskan untuk pulang cepat. Begitu tiba di rumah, aku langsung beristirahat di kamar. Ayah belum pulang kerja, adikku juga belum pulang sekolah. Waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi. Aku merebahkan diriku dan mengingat kilas balik kejadian hari itu. Otakku terus bertanya-tanya, mengapa Alex sangat baik padaku? Kenapa Alex ingin menjadikanku sahabatnya? Apa yang telah kulakukan hingga mendapat perhatian seperti itu? Berbagai pikiran berkecambuk dalam otakku. Pikiran-pikiran itu menghantarku ke alam mimpi. Aku tertidur sembari memimpikan Alex. Tidak ada Diana di mimpiku. Hanya aku dan Alex. Kami berdua. Alangkah indahnya. Tok tok tok. Aku terbangun ketika mendengar seseorang mengetuk rumahku. Aku melihat jam di samping mejaku. Rupanya sudah pukul 1 siang. Kira-kira siapa yang datang? Adikku kah? Tanpa membersihkan wajah, aku ke ruang depan. Tanpa melihat siapa tamu yang datang, aku langsung membuka pintu. Tampak pemuda berseragam putih abu-abu berdiri membelakangiku. Dan aku sangat familiar dengan punggung itu. Punggung itu pasti milik Alex. Alex? Ucapku terbata. Seketika tenggorokanku menjadi kering. Pria muda itu berbalik. Wajahnya tampak sangat khawatir ketika menatapku. Kansa, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Kami berdua tampak sangat tingkah. Bingung harus berkata apa. Aku kesini untuk memastikan keadaanmu. Aku lihat kamu baik-baik saja. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tiba-tiba, Alex berbalik bersiap-siap untuk pergi. Alex, panggilku dengan suara tertahan. Alex menghentikan langkah dan kembali berbalik ke arahku. Aku begitu gugup. Kulihat dia juga gugup. Mau minum teh dulu? Mulutku tanpa sadar berkata seperti itu. Ingin rasanya aku menampar mulutku sendiri. Bolehkah? Alex memegang bagian belakang kepalanya. Sepertinya itu gerakan spontan untuk mengusir kegugupannya. Iya, jawabku dengan pasrah. Aku membuka pintu lebar-lebar, mempersilahkan Alex untuk memasuki rumahku yang sederhana. Silakan duduk, ucapku dengan sopan. Iya, terima kasih. Alex duduk di sofa yang bantalannya sudah robek di sana-sini. Maaf ya, kamu harus duduk di kursi yang tidak layak. Tidak apa-apa, ini sangat empuk dan nyaman. Alex terlihat menyamankan dirinya. Sepertinya dia ingin memberi kesan bahwa dia betah berada di rumahku. Aku pergi ke dapur dan membuatkan Alex secangkir teh. Sembari menunggu air mendidih, pikiranku berkecambuk. Berpikir hal apa yang akan kami bahas selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi situasi canggung seperti ini? Tidak sampai 5 menit, air pun sudah mendidih. Aku menuangkan air ke dalam gelas yang di dalamnya sudah aku masukkan kantung teh. Dengan gugup, aku membawa teh tersebut ke ruang depan. Terima kasih, ucap Alex seketika
melihatku meletakkan teh di atas meja. Iya, sama-sama. Dan kami pun kembali canggung. Aku menunduk sembari bermain mainkan tanganku. Kulihat Alex juga melakukan hal sama. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Apa sudah tidak sakit lagi? Tidak. Apa tiap bulan kamu sering mengalami hal seperti ini? Iya. Apa kata dokter? Apa bisa disembuhkan? Iya. Aku asal jawab saja. Padahal sembuh tidaknya aku belum mencobanya. Syukurlah kalau begitu. Iya. Dan kami kembali terdiam. Oh iya, kata Pak Rizwan untuk lomba larimu bisa disusulkan. Ikut jadwal kelas lain. Iya, terima kasih. Keheningan kembali terjadi. Aku minum tehnya ya. Alex cepat-cepat mengambil teh dan menyeruputnya. Awas, masih panas, tapi sudah terlambat. Oh. Alex menyemburkan teh itu dan mengibas lidahnya yang kepanasan. Tanganku secara otomatis mengambil tisu di atas meja dan mengelap bekas teh yang berhamburan di baju dan celana Alex. Tanpa sadar, aku juga membersihkan teh di area mulut Alex. Tiba-tiba, Alex sudah tidak heboh lagi. Dia terdiam sediam-diamnya. Aku juga terdiam, terkejut dengan sikapku sendiri. Tanganku menjadi tak bergerak, tetap berada di pipi Alex. Aku melirik Alex. Mata kami pun bertemu dan terpaku. Tidak ada yang bergerak di antara kami. Bagaikan terdapat medan magnet. Kami saling bertatap-tatapan dalam diam. Kami masih saling bertatapan. Mata Alex tampak melembut. Entah hanya perasaanku saja atau memang benar-benar nyata. Wajah Alex bergerak semakin dekat dan dekat. Menyiasakan jarak hanya beberapa senti saja. Hembusan nafas hangatnya bisa kurasakan di pipiku. Tubuhku seolah terpaku dan tak bisa digerakkan. 7 senti, 5 senti, 3 senti. Aku mulai menutup mataku. 1 senti lagi. Mbak, adik pulang. Suara itu membuyarkan anganku. Serta merta aku mendorong tubuh Alex dan kita saling menjauh. Aku menatap si pengganggu. Ternyata adikku yang bernama Vian sudah pulang. Vian mendekat kepadaku dan mencium tanganku. Kemudian dia menatap Alex dengan curiga. Siapa mas itu? Tanyanya dengan nada tidak suka. Dia teman mbak. Salim dulu sana. Nggak mau. Vian kan anak pinter. Salim dulu sana, dek. Tadi mas itu ngapain dekat-dekat? Mau ngapain, mbak? Vian bertanya curiga. Vian masih kelas 2 SD. Umurku dan Vian selisih 7 tahun. Jarak umur yang cukup jauh membuat Vian menganggapku sebagai pengganti almarhum ibu. Oh, tadi mbak bantuin bersihin debu di matanya mas Alex. Vian salim dulu. Kenalan dulu ya. Setelah dibujuk rayu, akhirnya Vian menurut perkataanku. Dia berjalan mendekati Alex, tapi raut matanya masih penuh kecurigaan dan permusuhan. Vian mengambil tangan Alex dan menciumnya. Wah, namamu Vian ya? Namaku Alex. Vian, kelas berapa? Tanya Alex sembari mengelus kepala Vian yang langsung ditepis oleh tangan kecilnya. Gak usah tanya-tanya, gak usah so akrab. Vian langsung masuk ke dalam kamarnya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku membantu Vian berganti baju. Setelah itu kembali ke ruang depan. Biasanya sepulang sekolah, Vian akan langsung bermain dengan temannya. Sepertinya membuatnya menjadi lebih waspada. Vian memilih menemaniku berbincang-bincang dengan Alex. Tatapan tidak ramah Vian sepertinya membuat Alex merasa tidak nyaman.
Beberapa kali Alex mencoba bercakap-cakap dengan Vian, namun laki-laki kecil itu memilih untuk tidak menjawabnya. Hari sudah siang. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya. Wajah Alex merasa sangat tidak enak. Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih karena telah menolongku tadi pagi. Terima kasih untuk semuanya. Sesama teman memang harus saling membantu. Aku pulang dulu ya, Kas. Semoga segera sembuh. Aku pulang. Ya jagoan kecil. Alex kembali mengusap kepala Vian yang lagi-lagi ditepis oleh tangan kecilnya. Pulang sana. Jangan kesini lagi, ucap Vian dengan berang. Aku menutup mulut Vian cepat-cepat, tapi Alex sudah terlanjur mendengarnya. Alex tersenyum kecil. Sepertinya perkataan Vian tidak ia masukkan ke hati. Kemudian Alex berjalan ke arah motornya. Sebelum berlalu, dia melambaikan tangannya dan tersenyum dengan manis. Kakiku terasa terbuat dari agar-agar. Langsung lemah dan meleleh. Sungguh, aku wanita yang lemah. Aku tidak memiliki waktu untuk menafsirkan tindakan Alex. Kami memang hampir berciuman. Hanya kurang 1 senti lagi, maka bibir kami akan bertemu. Dan itu membuat tubuhku panas dingin. Otakku ingin menelah dan menduga-duga apa maksud tindakan Alex itu. Namun aku tidak bisa melakukannya, karena aku memiliki masalah sekarang. Masalah yang cukup besar bagi seorang siswi berusia 15 tahun. Kamu sudah 6 bulan berturut-turut tidak bayar SPP, sumbangan pembinaan pendidikan. Sesuai dengan peraturan sekolah, kamu tidak bisa ikut ujian, ujar petugas TU, tata usaha tersebut. Aku tercengang mendengar perkataan itu. Hari ini aku sengaja datang ke ruang TU untuk meminta kartu ujian. Semua murid di kelasku sudah menerima kartu tersebut. Hanya aku saja yang belum menerimanya. Ternyata alasan mereka tidak memberiku kartu itu karena aku belum membayar SPP. Keringat dingin mulai bermunculan di dahiku. Bagaimana mungkin aku tidak diperbolehkan ikut ujian, sedangkan ini adalah ujian akhir kenaikan kelas. Tapi Bu, kalau saya tidak ikut ujian, saya tidak naik kelas. Itu urusanmu dan orang tuamu. Makanya bayar SPP yang rajin, biar bisa ikut ujian, ujar petugas TU yang bernama Nurul itu dengan ketus. Tapi saya belum punya uang, Bu. Kalau sudah ada uang, saya pasti akan bayar, Bu. Begini ini yang aku tidak suka. Kalau sudah tahu tidak mampu masih saja sekolah di sini. Ini sekolah favorit di kota ini. SPP mahal, itu wajar. Karena sesuai dengan standar sekolah. Kalau tidak mampu, mending cari sekolah di pinggiran saja. Meskipun ini sekolah negeri, bukan berarti kami menerima murid secara cuma-cuma. Maaf, aku tidak bisa memberimu kartu ujian sebelum kamu melunasi SPP-mu. Ibu Nurul menutup data pembayaranku dan beralih mengerjakan hal lain. Benar-benar mengacukanku. Dengan langkah lunglai dan kaki gemetar, aku kembali ke kelas. Otakku berputar-putar untuk mencari cara. Bagaimana caranya aku bisa bayar SPP dan ikut ujian? Meminta pada ayah itu tidak mungkin. Penghasilan ayah sehari-hari hanya cukup untuk dimakan hari itu juga. Tidak ada uang tersisa. Uang SPP di SMA aku ini tergolong mahal, 200.000 sebulan. Padahal waktu di SMP uang SPP ku hanya 20.000. Itulah bedanya sekolah pinggiran dan sekolah favorit di pusat kota. Selain beda status, jumlah pembayaran ini itu yang dikeluarkan pun juga berbeda. Aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Ujian tinggal 3 hari lagi. Dari mana
aku bisa mendapatkan uang 1.200.000 rupiah. Apakah aku seharusnya tidak sekolah saja, tapi fokus membantu ayahku bekerja? Entahlah, aku pasrah saja. Bila memang nasibku tidak naik kelas dan berhenti sekolah, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Toh, memang tidak seharusnya aku berada di sekolah ini. Hari ujian pun tiba. Aku bingung harus masuk sekolah atau tidak. Bila aku masuk sekolah, akan percuma juga. Toh, aku tidak akan ikut ujian juga. Bila aku tidak masuk sekolah, ayahku akan curiga dan bertanya-tanya alasanku melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku memutuskan untuk memakai seragam dan berpura-pura masuk sekolah. Hal ini kulakukan untuk mengelabui ayahku agar tidak curiga. Aku tidak sekolah. Aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan daerah yang letaknya tak jauh dari sekolahku. Aku menghabiskan waktu di sana, sembari kembali mempelajari pelajaran-pelajaran yang tak bisa aku ikuti ujiannya. Setiap hari ada 2 mapel yang diujikan. Setiap mapel membutuhkan waktu 1,5 jam. Bila ujian dilaksanakan dari jam 7 pagi, seharusnya jam setengah 11 siang ujian sudah selesai, ditambah dengan jam istirahat. Aku berencana pulang ke rumah ketika sekolah juga usai. Jadi ayahku tidak akan curiga kalau aku tidak bersekolah. Aku menunggu dan menunggu hingga akhirnya waktu yang kutunggu tiba. Aku melihat di jalanan banyak siswa-siswi berseragam putih abu-abu sudah berhamburan. Waktu yang pas untuk pulang. Aku membereskan semua buku yang berserakan, memasukkannya ke dalam tas dan bersiap-siap untuk pulang. Kemudian aku berjalan ke arah parkiran untuk mengambil sepeda kayuku. Aku menuntun sepeda itu ke jalan besar dan berusaha berbaur dengan kumpulan anak-anak yang baru saja keluar. Aku akan naik ke sepedaku ketika seseorang menarik tanganku dan membuatku berbalik. Aku menatap makhluk tampan yang balik menatapku dengan kemarahan. "Kanza, kemana saja kamu? Kenapa tidak ikut ujian?" Alek terlihat marah dan geram. Aku tak bisa menjawab, bibirku menjadi bungkam. Aku menatap Alek dengan gugup. Mulutku menjadi keluh dan gagap. "Jawab, kamu kemana saja? Kenapa kamu berseragam tapi tidak ikut ujian? Sebenarnya apa isi kepalamu? Ini ujian akhir. Apa kamu benar-benar tidak ingin naik kelas? Hah?" Baru kali ini aku melihat Alek marah. Kemarahannya membuat siswa-siswi yang lain menatap kami dengan sangat aneh. "Ikut aku." Alek menarik tanganku dan membiarkan sepedaku terparkir di bahu jalan. Alek membawaku ke gang sepi di mana tidak memungkinkan orang lain untuk tahu urusan kami. Alek menghempaskan tanganku dan memepetkanku ke tembok. Kedua tangannya diletakkan di sisi-sisi tubuhku. Tinggi badannya yang mencapai 170 cm lebih sangat mendominasi tubuh pendekku. Aku terjepit, tidak bisa keluar dari kengkungan tangannya. "Sekarang beri aku penjelasan yang bagus. Aku akan memutuskan untuk memaafkanmu atau justru menghukummu." Aku sangat dilema. Menceritakan hal seperti ini akan sangat memalukan. Alek memang tahu kondisi keluargaku dan pekerjaan ayahku, tapi tidak bisa ikut ujian karena tidak bisa bayar SPP selama 6 bulan. Bukankah terlalu memalukan untuk diceritakan pada orang lain? Tidak ada penjelasan. Aku memang sengaja tidak ikut ujian. Aku berusaha memberontak.
Namun sesekali menatap-natap Alex, aku langsung kalah. Yakin tidak mau memberitahu alasanmu? Melihat dari caramu memakai seragam dan kamu pulang tepat di saat sekolah bubar seperti ini, ayahmu tidak mengetahui hal ini. Apa perlu aku menyampaikan kelakuan anaknya ini terhadap beliau? Jangan. Serta-merta tanganku menutup mulut Alex. Tatapanku memelas. Aku tidak ingin ayahku tahu dan membuatnya sedih. Bila beliau tahu, beliau akan terbebani dan akan merasa sedih karena tidak mampu menyelesaikan masalah putrinya. Aku menunggu, ucap Alex dengan nada tidak sabar. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Tapi, kamu harus janji satu hal. Apa? Tolong jangan katakan hal ini pada ayahku. Aku tidak ingin beliau sedih. Tergantung isi ceritamu. Bila ini merugikanmu, kupikir baik bagi beliau untuk tahu. Alex, please. Tolong jangan kasih tahu ayahku. Please, please. Aku benar-benar tidak ingin ayahku tahu. Aku memohon pada Alex dengan sungguh-sungguh. Bulir-bulir air mata murahan tanpa akan mengalir dari mataku. Aku sungguh benci diriku yang lemah seperti ini. Alex menatapku dengan tatapan menilai. Ada secerca rasa kasihan di matanya. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memberitahu apapun cerita yang kualami. Kami duduk di gang itu sembari bersandar pada tembok, seolah-olah tidak mempedulikan seragam kami yang kotor karena debu. Alex mendengarkan ceritaku dengan sesama. Raut wajahnya berubah-ubah. Sedih, kasihan, kecewa, dan terakhir kemarahan. Berani-beraninya dia tidak mengeluarkan kartu ujianmu karena kamu tidak bayar SPP. Siapa nama tulis itu? Alex bertanya dengan marah. Untuk apa kamu tahu? Itu tidak akan berubah keadaan. Ikut aku. Tiba-tiba Alex menarik tanganku, membuatku mengikutinya. Kita mau kemana? Tanyaku. Namun Alex tidak mengubrisku. Alex membawaku memasuki area sekolahan. Feelingku sudah mulai tidak enak. Jangan-jangan Alex mau ke ruang TU. Dan ternyata benar. Alex, lepaskan aku. Aku tidak mau masuk. Masuk. Aku harus melihat wajah orang itu. Alex, ini benar-benar tidak perlu. Tapi Alex tidak menghiraukan kata-kataku. Dia tetap menarik tanganku dan berhadapan dengan beberapa tugas TU di sana. Siapa yang berani menahan kartu ujiannya? Alex mengangkat tanganku. Tatapan matanya tampak sangat marah. Semua petugas di sana terdiam. Tampak tidak tahu harus berkata apa. Kansa, tunjukkan padaku orangnya. Aku bersikukuh tidak menjawab pertanyaan Alex. Ayo kita keluar dari sini. Aku sangat malu. Aku tidak peduli. Alex tidak mengindahkan kata-kataku. Kemudian dia kembali berpaling pada petugas-petugas itu. Begini saja. Keluarkan kartu ujian dia sekarang juga. Hari ini juga pembayaran dia akan lunas. Atau kalau tidak, jangan harap kalian semua akan ada di sini besok hari. Sepertinya ini ada kesalahpahaman, Nak Alex. Ini murni miskomunikasi. Mungkin anak ini salah menafsirkan maksud kami. Ini kartu ujiannya. Tolong jangan diperpanjang lagi. Saya harap tidak akan ada masalah lagi di kemudian hari. Bu Nurul tiba-tiba berdiri dan memberi kartu ujian pada Alex yang menerimanya dengan dingin. Aku harap kalian mengatur ulang jadwal ujiannya. Aku tidak ingin dia tidak lulus karena kelalaian kalian. Iya, kami akan mengatur ulang. Alex sudah tidak menghiraukan perkataan Bu Nurul lagi. Dia menarik tangan Kansa dan membawanya menjauh dari ruangan itu. Mereka kembali ke tempat di mana letak sepeda Kansa terparkir. Ini kartu ujianmu.
Besok kamu harus datang tepat waktu dan ikut ujian. Belajar yang rajin agar lulus semua ujian. Alek memegang kepalaku. Aku merasa sangat terlindungi. Mataku mulai berkaca-kaca karena haru. Entah mengapa pria ini selalu membantunya. Padahal mengingatnya dia tidak pernah membuat baik yang membuat Alek berhutang budi terhadapnya. Tapi Alek selalu baik dan baik, seolah-olah sedang memiliki hutang budi yang harus dibayar. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana cara aku membayarnya? Aku benar-benar melupakan fakta penting itu. Tenang saja, di sekolah kita ada perkumpulan orang tua asuh. Mereka bertugas untuk membiayai siswa-siswa berprestasi yang secara finansial butuh bantuan. Tapi aku tidak berprestasi. Bagaimana mungkin mereka akan membiayaiku? Pasti ada. Percayakan semua itu padaku. Sekarang kamu pulanglah. Persiapkan dirimu untuk ujian besok. Oke? Apakah benar aku sudah bisa ikut ujian? Apa benar tidak akan ada masalah? Tidak akan ada. Kamu sudah memegang kartu itu sekarang. Jadi pulanglah dan jangan pikirkan hal yang lain. Alek mengambil tasku dan menaruh di keranjang sepedaku. Cepat naik, ujarnya dengan nada meminta. Bagai kerbau yang dicocok hidungnya, aku menaiki sepedaku. Terima kasih banyak ya. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Bukan saatnya berpamitan. Cepat naik. Aku akan mengikutimu dari belakang. Hah? Alek menuju sepeda motornya. Rupanya dia berniat memututiku dari belakang. Aku menolak dan berdebat, namun pada akhirnya kalah dan membiarkannya menang. Lagi-lagi aku menuruti kemauannya. Selama 5 menit Alek memututiku dari belakang. Di menit ke-6 dia sudah tidak bisa lagi bersabar. Akhirnya dia menyuruhku naik ke motornya dan membuat tanganku menahan sepedaku. Adegan ini sama persis dengan adegan ketika banku bocor. Alek memboncengku sementara tanganku menahan motor. Lagi-lagi, aku merasa dunia menjadi milik berdua. Aku menghirup aroma tubuh Alek dengan kuat. Aku ingin memeluknya dari belakang. Namun aku tahu siapa pemilik pria ini. Aku tidak berhak untuk melakukannya. Setiap kali aku berusaha menjauh, pria ini selalu berhasil membuatku kembali melekat. Perasaan yang awalnya ingin kubuang jauh-jauh, akhirnya tumbuh semakin lebat. Rasa sukaku tumbuh semakin besar dan besar. Alek, aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Kali ini, aku tidak akan menampiknya lagi. Aku akan menyimpan rasa ini sampai kapanpun juga. Terima kasih karena sudah hadir dalam hidupku. Kehadiranmu membawa pelangi dalam hidupku. Ucapku dalam hati sembari menatap punggung lebar itu penuh damba. Alek benar-benar menepati ucapannya. Dia menemukan orang tua asuh untukku yang bersedia membayar keterlambatan SPP-ku beserta uang gedung yang menunggak. Aku bisa ujian dengan tenang. Meskipun dibandingkan siswa-siswi yang berada di sekolah itu, kemampuanku sangat standar. Tapi aku belajar dengan sungguh-sungguh. Aku tidak ingin mengecewakan Alek yang sudah bersusah payah berjuang untukku. Akhirnya seminggu kemudian ujian itu pun selesai. Minggu berikutnya dihabiskan untuk kelas meeting yang diisi dengan kegiatan bebas para siswa. Kelas itu dilakukan sembari menunggu para guru menilai ujian para siswa dan menyiapkan hasil rapot. Ketika kelas meeting tiba, banyak siswa yang membawa hobinya ke dalam sekolah. Misal,
Mereka membawa komik, novel, gitar, make up, dan lain sebagainya. Alek membawa gitar dan bernyanyi di kelas kami. Setiap kali melihatnya, perasaanku selalu hangat. Aku memutuskan untuk tetap menyukai, menyayangi, dan mencintai Alek. Mungkin terdengar pelin-pelan, mengingat keputusanku yang lalu, tapi Alek pantas mendapatkannya. Pria itu pantas untuk mendapatkan keseluruhan dari hatiku. Meskipun aku hanya bisa mencintai tanpa bisa memiliki. Itu tidak apa-apa bagiku. Cukup menatapnya dari kejauhan saja sudah cukup untukku. Asalkan Alek bahagia, aku juga akan bahagia. Meskipun kebahagiaannya tidak bersama denganku. Di akhir minggu rapot pun dibagi. Alhamdulillah tidak ada yang tinggal kelas di seluruh angkatanku. Nilai rapotku juga tidak buruk-buruk banget, meskipun tidak bisa dikategorikan bagus. Melihat ayahku tersenyum puas saja, aku sudah sangat bersyukur. Aku menatap Alek dari kejauhan, tanpa kedua orang tuanya mendampinginya. Alek menjadi penyandang nilai terbaik di antara 8 kelas. Istilahnya, dia mendapat peringkat 1 paralel, peringkat 1 dari keseluruhan kelas. Sungguh bangga sekali aku melihatnya. Dia sangat sempurna, wajahnya tampan, hatinya baik, otaknya juga sangat pintar. Aku benar-benar menyukai pria muda itu. Meskipun perasaanku tidak terbalas, aku tidak menyesalinya. Kemudian aku melihat Diana dan orang tuanya berjalan ke arah Alek dan rombongannya. Kedua orang tua mereka tampak bersalaman dan berpelukan. Sepertinya dua keluarga itu sudah saling mengenal jauh sebelumnya. Sepertinya sudah hampir dipastikan bahwa kelak mereka akan saling menjadi besan. Mengingat betapa sukanya mereka terhadap keluarga satu sama lain. Ya, mereka memang pasangan serasi. Dari segi apapun, mereka serasi. Bahkan kedua keluarga pun sama-sama berasal dari keluarga terpandang. Aku dengan tulus mendoakan kebahagiaan Alex. Bila Diana sumber kebahagiaan Alex, maka aku akan melepaskannya dengan rela. Meskipun aku tidak bisa berjanji, perasaan ini akan hilang begitu saja. Tanpa diduga, tatapan kami bertemu. Alek menatapku dan tersenyum hangat. Dia melambai-lambaikan tangannya, membuat orang-orang yang berada di sana serta-merta memandangku. Tidak ingin menjadi pusat perhatian, aku langsung memalingkan wajahku. "Ayo kita pulang ya," ucapku sembari menarik tangan ayahku. "Tidak apa-apa pulang sekarang, Dok." "Iya, nggak apa-apa ya. Acaranya juga sudah selesai." Aku dan ayahku berjalan ke arah parkiran. Di parkiran hanya mobil ayahku yang paling menonjol. Di antara puluhan mobil mewah yang terparkir, hanya angkot ayahku yang paling menonjol. Keberadaannya menjadi perhatian murid-murid sekitar. Mereka memandangku dengan senyum merendahkan dan mengejek. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. "Orang tua teman-temanmu kaya-kaya ya, Nduk? Apa kamu tidak malu punya orang tua sepertiku?" Ayah menundukkan wajah, tampak sangat bersalah karena sudah merasa mempermalukanku. Kansa tidak pernah malu. Ayah adalah orang tua terbaik bagi kami. Kansa sangat bangga pada ayah. Aku menggenggam tangan ayahku dengan erat, berusaha membesarkan hatinya. "Terima kasih, Anduk, karena sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, kuat dan tidak pernah mengeluh. Ayah juga bangga memiliki anak-anak seperti kalian." Ayah mengecup keningku dengan lembut. Aku membalasnya dengan pelukan. Kemudian kami masuk ke dalam angkot. Sebenarnya bukan faktor buat gaya-gayaan ayah membawa angkot ke sekolah. Itu karena ayah harus kembali bekerja selepas mengambil rapotku. Agar tidak bekerja 2 kali, beliau memutuskan untuk membawa angkotnya serta-merta.
Di dalam angkot, ayah melepas kemeja terbaiknya dan menyimpannya dengan rapi. Kemudian beliau berganti dengan baju kerja. Ayah akan antar kamu pulang ya, Nduk. Temani adikmu di rumah. Iya ya, ayah mengantarku pulang ke rumah. Sementara beliau kembali melanjutkan pekerjaannya. Dengan diterimanya rapot, menandakan masa-masa libur panjang telah datang. Itu artinya selama 2 minggu ke depan, aku tidak akan bisa bertemu dengan Alex. Aku pasti sangat merindukannya. Mengingat hubungan kita yang sudah membaik sekarang, rasanya aku menyesal telah mengembalikan ponselnya. Andaikan aku tetap meminjam ponsel itu, setidaknya aku bisa mengirim pesan padanya. Hari pertama liburan aku habiskan dengan kegiatan membersihkan rumah, baik itu mengepel, membersihkan kaca, mencuci gorden, menyikat toilet, dan lain-lain. Selepas itu aku menemani adikku bermain. Sebenarnya aku ingin ikut ayahku menarik angkot, tapi beliau melarangnya, menyuruhku menjaga adik. Pada akhirnya setelah bekerja rumah selesai, aku duduk di halaman rumah, menatap adikku dan teman-temannya yang sedang bermain kelereng. Waktu-waktu sepertinya membuatku rawan melamun. Dalam setiap lamunanku selalu saja ada Alex. Aku teringat momen ketika kita hampir saja berciuman. Pernyataan demi pernyataan menyusuak di dalam kepalaku. Bila Alex benar-benar menganggapku sebagai temannya, mengapa Alex waktu itu berinisiatif untuk menciumnya? Apakah perasaan Alex terhadapnya melebihi perasaan seorang teman? Aku mengeluarkan kaca dari dalam saku dan melihat diriku. Hei Kenza, lihatlah wajah jelekmu itu. Bagaimana mungkin Pangeran Alex menciummu? Jangan terlalu kegeeran. Mungkin ada sesuatu di wajahmu waktu itu, dan dia berniat untuk mengambilnya untukmu. Mungkin ada bulu matamu yang jatuh? Ya, pasti karena alasan itu. Jadi, stop memikirkan hal yang tidak mungkin dan tidak perlu. Kamu hanyalah upi abu. Selamanya akan menjadi upi abu. Tidak akan pernah menjadi princess. Apalagi Princess Diana. Aku menghela nafas dalam-dalam. Ya, sangat pantas menjadi Princess hanya Diana. Namanya pun cocok, Princess Diana dan Pangeran Alex. Mereka tercipta untuk bersama. Jadi pemeran figuran seperti dirinya lebih baik mundur saja. Ketika tengah asyik melamun, tiba-tiba terdengar suara klakson sepeda motor. Tin, tin, tin. Aku menatap suara berisik itu. Ingin aku marahi orang yang membuat suara-suara itu. Mulutku sudah bersiap untuk mengomel ketika kulihat orang yang kulamunkan sedang berada tak jauh dariku. Alex berada di atas motor ninjanya. Dia membuka helm teropongnya dan tersenyum padaku. Cewek, lagi ngapain? Bengong ya? Daripada bengong, ikut abang jalan-jalan yuk. Godanya dengan mata usil. Aku benar-benar tersipu malu. Alex ternyata benar-benar sangat tampan. Dia memakai baju serba hitam, celana hitam, sepatu boot hitam, dan juga jaket hitam. Benar-benar seperti pangeran kegelapan yang bersiap menculik anak orang. Ya, aku siap diculik saat ini juga. Kenapa masih bengong? Cepat ganti baju. Memangnya kita mau kemana? Sekedar mengukur jalan. Kali saja ilmu fisika yang aku ajarkan bisa kamu terapkan. Alex turun dari motor dan berjalan mendekatiku. Tapi aku sedang menemani adikku. Ajak dia juga. Hah? Hei, Dekvian, mau ikut mas jalan-jalan naik motor itu enggak? Alex mendekati Vian yang tengah asyik bermain kelereng. Awalnya tatapan Vian tampak bermusuhan, tapi setelah Alex menawarkan untuk memboncengnya, ekspresinya langsung berubah 180 derajat. Iya, aku mau, jawabnya dengan antusias. Kalau begitu, cepat ganti baju. Mas tunggu di sini. Hore!
Teman-teman, aku mandi dulu ya. Aku tidak main lagi. Tanpa menunggu jawaban dari teman-temannya, Vian langsung masuk ke dalam rumah dan mandi. Aku dan Alex hanya bisa menatapnya sembari tersenyum geli. Bukan hanya Vian saja yang harus mandi, kamu juga. Cepat mandi sana. Iya, iya. Aku menjawab seogah-ogahan. Padahal aslinya hatiku senang setengah mati. 15 menit kemudian, kami berdua selesai bersiap-siap. Alex memberiku helm cadangan yang berwarna senada. Dan entah dari mana datangnya. Alex juga sudah mempersiapkan helm kecil untuk Vian. Sudah persiapannya? Pertanyaanku heran. Iyalah, menculik anak gadis orang memang butuh persiapan. Apa? Bukan apa-apa, cepat naik. Alex meletakkan Vian di depannya dan mengunci tubuh kecil itu dengan tubuhnya. Sementara aku membonceng di belakangnya. Bila ada yang bertanya bagaimana penampilanku ketika keluar bersama pangeran kegelapan, aku memakai pakaian terbaikku. Benar-benar yang terbaik. Kaos berwarna putih dengan corak hitam. Celana jeans yang juga berwarna hitam. Serta sandal seadanya. Kacamata minus tak pernah luput dari mataku. Sementara rambutku masih aku kunci rapi. Benar-benar penampilan yang tak sesuai dengan si pangeran. Tapi gak apa-apalah. Itu sudah maksimal banget. Benar-benar maksimal. Pegangan yang erat. Hah? Ini bukan motor yang biasanya. Kalau kecepatannya tidak di atas 100 km per jam, tarikannya tidak enak. Jadi kamu harus pegangan yang erat. Lalu bagaimana dengan Vian? Apa dia tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kan ada aku. Sudah, aku pasang sabuk pengaman juga. Dan memang Alex benar-benar memasangnya. Sabuk itu menghubungkan tubuh Vian dan Alex menjadi satu. Kenapa tidak pakai motor bebek yang biasanya? Gak apa-apa. Ingin melihat keren saja. Jawab Alex dengan enteng. Ingin aku teriak di telinganya. Kamu berdiri di pojokan pakai baju compang-camping saja udah keren. Jadi jangan berusaha sok keren, wahai orang keren. Tapi tentu saja teriakanku itu hanya ada di dalam anganku saja. Siap ya, pegangan. Iya. Aku dengan ragu-ragu memegang pinggang Alex dengan ujung-ujung jariku. Begini saja sudah membuat jantungku kembang kempis ingin segera melompat keluar. Pegangan itu yang benar. Tiba-tiba Alex menarik kedua tanganku, membuat tanganku memeluk pinggangnya secara keseluruhan. Tubuh kita benar-benar menempel dengan sangat ketat. Apa aku sedang bermimpi? Aku memeluk seseorang Alex. Alex loh, Alex asli. Apa aku benar-benar tidak sedang bermimpi? Apa ini benar-benar nyata? Aku jalan. Jangan dikendorin pegangannya. Iya. Dan motor Alex pun melaju dengan kecepatan sedang. Tidak seperti sesumbarnya. Alex hanya melajukan kendaraannya dengan kecepatan 60 km per jam. Kami menembus padatnya kota secara perlahan, menikmati suasana riuk-riuk di kanan kiri jalan. Sesekali tangan Alex memegang tanganku, membuat tanganku semakin erat memeluk tubuhnya. Ketika dia melakukan hal itu, oksigen di sekitarku seolah-olah habis. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan benar-benar memeluk tubuh Alex. Aroma maskulin tercium di tubuh mudanya. Seumur hidup aku pasti akan ingat dengan aroma alami yang dikeluarkan tubuhnya. Aku akan menyimpan aroma ini dalam memori otakku yang terdalam sehingga ketika aku merindukannya, aku akan bisa merasakan aroma itu lagi. Alex menghentikan motor di depan mall terbesar di kota kami. Entah apa tujuannya, aku hanya bisa mengikutinya dengan pasrah. Asalkan bisa bersama Alex, aku bersedia ikut kemanapun dia mau. Ternyata Alex membawa kita ke game center. Dia mengajari Vian bermainan tembak-tembakan. Setelah Vian bisa, dia membiarkannya main sendiri.
Alek pergi entah kemana. Ketika ia kembali, ada 3 es krim di tangannya. Dia memberikan 2 es krim padaku. Kami menikmati es krim sembari memperhatikan Vian bermain. Mbak Diana kemana? Tanpa berpikir, pertanyaanku itu tiba-tiba terloncar begitu saja dari mulutku. Dia pergi ke salon, katanya mau smoothing atau apalah namanya. Pokoknya untuk rambutnya biar bagus katanya. Kenapa tidak nemanin dia ke salon? Lama, tidak 1 atau 2 jam saja, bisa berjam-jam. Aku pernah menemaninya mewarnai rambut, hampir 5 jam aku menunggunya. Semenjak itu aku kapok. Setiap kali dia mengajakku ke salon, aku tidak pernah mau. Dia paham akan hal itu. Alek menjelaskan panjang lebar. Apa dia tahu kita sedang keluar seperti ini? Enggak. Kenapa tidak memberitahunya? Karena dia akan melarang. Dia cemburu padamu. Bukankah lu sangat lucu? Alek berkata dengan santai. Ya memang sangat lucu bila Diana sang Prancis cemburu pada upik abu seperti yang dikatakan Alek. Karena dalam segi hal apapun, tidak ada dalam dirinya yang pantas untuk dicemburui. Ya lucu sekali, mana mungkin cemburu pada upik abu sepertiku. Kan ya? Maksudku tidak seperti itu. Maksudku, kamu kan temanku, sahabatku. Bagaimana mungkin dia cemburu padamu? Bukankah lucu cemburu pada sahabatku sendiri? Alek tampak terkejut mengetahui aku menafsirkan kalimatnya dengan salah. Iya, aku mengerti maksudmu. Sebenarnya, ini pertanyaan yang selalu ada di kepalaku. Aku heran dan bertanya-tanya. Kenapa sih kamu mau berteman dengan orang sepertiku? Memangnya kamu kenapa? Ada yang salah dengan dirimu? Terlepas dari tubuhmu yang cukup pendek, tidak ada masalah apapun denganmu? Ayolah, lihat aku. Aku bukan apa-apa. Semua orang tidak memperhatikanku. Hanya kamu yang mempedulikan. Mengapa kamu begitu baik? Apa di kehidupan sebelumnya kamu pernah memiliki hutang budi padaku? Hingga di kehidupan ini kamu membalasnya? Kamu benar-benar ingin tahu alasannya? Iya, aku menelan ludah. Bersiap-siap untuk menerima berita seburuk apapun. Karena kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui. Hah? Maksudnya? Kamu polos, lugu, tidak serakah, tidak ada maksud dan tujuan. Kamu benar-benar tidak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dariku. Tidak seperti yang lain. Mereka mendekatiku karena tujuan masing-masing. Ada yang karena ini, dan ini. Alek menunjuk otak, wajah, dan sembari kode dengan tangannya yang menunjukkan kalau itu uang. Aku terdiam. Aku termasuk orang yang tidak tulus juga. Aku dekat dengan Alek karena menyukainya. Awalnya aku memang sangat menyukai wajah Alek yang super tampan. Tapi ternyata semakin hari aku semakin jatuh cinta dengan sifat dan sikapnya yang sangat baik. Apakah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak tulus juga? Apa Alek akan memutuskan persahabatan kita bila dia tahu aku menyukainya? Sepertinya aku harus menekan perasaan ini rapat-rapat. Bila Alek mengetahuinya, bukan tidak mungkin laki-laki itu akan ilfil dan menjauhiku. Ya, pasti benar seperti itu. Makanya Kansa, tetaplah menjadi temanku, sahabatku selamanya, oke? Aku hanya menganggukkan kepalaku untuk menanggapi pernyataannya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.